sepakat keharamannya. Orang yang memberi sogok dan yang disogok finar, kata Rasulullah dalam api neraka. Hanya memang nanti hadis ini tidak bisa kita pahami secara tekstual. Harus kita juga pahami dari literatur fikih. Inilah pentingnya orang itu belajar hadis dan fikih. Kadang-kadang sebagian saudara muslim kita yang terlalu gegabah, main hantam aja. Kalau haram semua, enggak Pak. Orang yang masuk kerja PNS yang tadinya dengan sogokan itu nggak jadi haram semua, tapi dia syubhat berat, kata ulama. Kenapa syubhat berat? Karena dari hasilnya itu dia tetap dapat yang halal. Maka bagaimana caranya ya? Ditobati. Ditobati dengan cara apa? Nggak usah berhenti. Tapi apa? Tobat sungguh-sungguh. Hasil dari uangnya itu, kata ulama, dizakati lebih daripada 2,5%. Tapi dengan catatan kerjaan dia memang kerjaan bagus ya. Kecuali kerjaan dia memang riba, maaf. Seorang yang bekerja di bank konvensional, maaf sekali lagi saya bukan menyindir, karena memang ya seperti itu. Yang paling bagus berhenti kalau memang mampu. Tapi kalau nggak mampu berhenti dan akan sulit misalnya ya, biarkan dulu dalam bank konvensional sambil nanti cari untuk gantinya sampai dirasa bisa ngeganjel. Jangan pula nanti fitnah berhenti total. Anak istri akhirnya suruh puasa terus setiap hari, nggak kuat. Sampai kira-kira bisa ada ganjelnya di bank konvensional, baru pindah atau berhenti seperti itu. Yang lain, ada bertanya lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ada beberapa yang ingin mendapat penegasan dari Ustaz. Yang pertama tadi permulaan ceramah tadi Ustaz menyatakan orang yang bertakwa itu maka kehidupannya akan bahagia. Tapi dari sisi lain kan ada hadis yang menyatakan dunia itu adalah penjara bagi orang muslim dan kemudian surga bagi orang kafir. Ini kan perlu didekatkan ini ya dua. Itu bagaimana caranya? Yang pertama. Yang kedua kalau misalnya tadi dikatakan oleh Ustaz juga bahwa kalau orang beribadah itu tidak hanya akhirat yang boleh tetapi juga kebahagiaan di dunia. Persoalannya apakah boleh misalnya kita sholat itu tujuan untuk mendapatkan kesehatan? Memang iya, secara ilmiah itu dibuktikan begitu. Tapi apakah nggak bisa itu mengurangi lillahi ta'alanya? Bukan karena Allah, tapi karena kita memperoleh kesehatan. Kalau kemudian niat kita itu didobelkan, di samping memang beribadah pada Allah, kemudian kita mencari kesehatan, apakah boleh semacam itu? Kemudian yang ketiga, dalam pernyataan makanan-makanan kita itu kan sulit juga kita percaya halal dan tidak. Pernah suatu ustadz menjelaskan, kalau itu jalan keluarnya bismillah saja kalau mau makan. Dengan bismillah itu maka otomatis apa yang menjadi ragu-ragu itu jadi halal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang pertama tentang masalah kebahagiaan dunia dengan hadis Rasulullah, ad-dunya sijnul mukminin wa jannatul kafir. Dunia kata Nabi penjara orang-orang iman dan surga orang-orang kafir. Bertentangan tidak dengan kebahagiaan di dunia? Tentu tidak. Maksudnya kata ulama, ini diibaratkan apa? Diibaratkan permisalan, penjara. Orang Islam kan semua di penjara, semua nggak boleh. Banyak aturan. Tapi kita lihat dalam aturan itu, semua aturan-aturan yang kelihatannya terkekang di syariat ini, aturan ini justru membuahkan kebahagiaan gitu. Jadi memang orang luar kayaknya dikekang. Orang Islam ini harus lagi anak terbangun subuh, nggak boleh ini, khomer nggak boleh, ini nggak boleh. Ternyata apa kalau sudah dijalani? Ternyata apa dalam kekangan itu gitu loh. Dalam kekangan itu ternyata ada kenikmatan. Apa coba? Yang dalam kekangan itu ada kenikmatan. Contoh nggak usah jauh-jauh. Orang Islam dikekang, maksudnya apa? Dikekang itu diikat dengan satu ikatan. Sholat subuh harus di awal waktu, ketika gelap. Kayaknya di penjara itu, kayaknya waduh, kayak mana itu? Enaknya pagi. Ternyata setelah kekangan itu, wah banyak manfaat. Loh, saya tidak bertentangan. Maksudnya penjara di sini, penjara secara lugat, secara bahasa, tetapi setelah dibalik penjara ini, dibalik pengekangan ini, ada kebahagiaan dalam beramal. Yang pertama. Yang kedua, apakah boleh seorang itu beribadah dengan niat yang double, kata ulama? Dilihat, kata Imam Ghazali. Kalau niatnya itu lebih banyak yang dunianya, maka nggak sah.
sholat karena rematik nih kata dokter nih, kalau migrain, kalau sakit nih kata dokter harus sujud lama, maka saya sholat. Tapi niatnya yang paling besar untuk ngilangin migrainnya, maka nggak sah. Tapi kalau niatnya itu saya karena Allah, saya sholat karena Allah, ya nanti dengan barokah itu Allah sembuhkan migrain saya, boleh. Tapi kalau niatnya itu lebih besar kepada yang untuk kesehatan, nggak boleh, nggak sah. Walaupun sebagian ulama ada yang mutlak mengatakan nggak sah. Orang itu kalau ada bercampur dalam dua niat dalam satu ibadah, tertolak. Tapi kita ambil yang tawasud, ulama yang tengah-tengah. Seorang yang menggabungkan antara dua niat ketika ibadah, niat untuk cari sehat dan untuk lillahi ta'ala, maka selama lillahi ta'alanya itu lebih besar daripada kesehatannya, maka sholat itu masih dikatakan lillahi ta'ala. Yang ketiga, bagaimana cara ngambil makanan kata Ustadz dengan bismillah. Itu tidak bisa kita salahkan secara total, tapi kita tidak bisa benarkan secara total. Kenapa? Kalau kita katakan secara bismillah, ya ikhtiarnya apa? Maka sekarang ini pun ikhtiarnya, Bu. Sekarang ini kita nggak bisa ya menghindarkan makanan-makanan yang pabrik-pabrik itu ya. Maka ikhtiarnya kita gimana? Ikhtiarnya kalau beli makanan-makanan pabrik atau makanan-makanan plastikan itu, cari yang sudah ada label MUI halal. Itulah ikhtiar kita. Oh ternyata tadi nanti dicampur babi lagi misalnya, masih dicala di sana, nanti mereka dituntut. Pabriknya yang dituntut, MUI-nya juga kalau memang selip dia dituntut. Jadi itulah ikhtiar kita. Yang paling bagus nggak usah pakai makanan pabrik, tapi apa bisa? Orang kok kelihatan ini hobinya nyemil semua kok di sini kan? Ya bukan cuma ibu-ibu aja, bapak-bapaknya juga gitu. Yang paling bagus ya, mulai dari sekarang kita kurangin makanan-makanan yang ada dari pabrik itu, yang maksudnya ada pengawetnya itu kita kurangin. Walaupun pengawet itu memang bahannya halal, tapi tetap namanya pengawet itu ukurannya syubhat, meragukan. Cari yang kira-kira nggak ada pengawetnya, yang langsung pecel contohnya kan, redok. Pokoknya perkara-perkara yang seperti itu kita sudah ikhtiarkan. Padang. Ada lagi? Ada apa? Ibu-ibu ada yang bertanya? Bapak. Oh, Pak Jul spesifik dia. Spesifik dia. Khas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini perlu disoting nih. Saya sih beruntung nih. Ada kesempatan berumur lebih. Ya, bukan lebih banyak sebenarnya, masih hidup ya. Jadi ada kesempatan memperbaiki diri. Amin. Nampaknya akhirnya pekerjaan yang paling enak, yang paling benar kayaknya jadi ustadz aja. Padahal dunia ini bukan hanya agama, ya, dan tanda kutip, dunia ini kan kehidupan. Jadi setidaknya memang ya saya bisa melihat belajar agama dulu lah supaya nanti jalannya lurus. Kira begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kalau kita lihat enaknya jadi ustadz, ya betul. Cuma jangan Bapak pahami bahwa ustadz itu cuma saya yang di depan. Ustadz itu artinya apa? Ustadz itu guru. Ustadz itu mana? Baligwani walau ayah. Maknanya apa? Bapak ketika sudah dapat kewajiban menuntut ilmu di sini, bukan stuck berhenti di Bapak, tapi Bapak punya kewajiban untuk menyampaikan apa yang Bapak dengar dengan kapasitas ya. Jangan pula nanti akhirnya diterangkan semau-maunya, enggak, dengan kapasitas. Misalnya dari 100% pembahasan saya, Bapak bisa ambil kira-kira 20%. Ya itulah sarana dapat tablik di rumah. Lebih gampangnya lagi sekarang ada media sosial. Ada teman-teman yang mau ini di BBM, jangan begini, perhatian. Kemarin saya dengar pengajian. Nah itu sudah ustadznya Bapak itu. Jadi kapasitas ustadz kita itu ya bertingkat. Seperti mana alim, orang alim. Yang maha alim siapa? Allah. Allah punya sifat al-alim. Puncaknya al-alim Allah. Tapi setelah itu apa? Rasulullah, sahabat. Rasulullah al-alim juga, orang alim juga. Sahabat orang alim juga. Tabiin orang alim juga, ustaz. Jadi alim itu bertingkat. Jadi begitu juga ustaz itu bertingkat. Seperti itu. Jadi jangan Bapak kira ini sudah selesai. Dan kadang-kadang setan itu membisikkan. Setan membisikkan apa? Udahlah Pak, Bu. Level-level kita ini baru level denger aja, belum, nggak usah level-level nyampaikan. Itu tugas ustadz. Ini setan ini. Yang benar gimana? Setelah diam, setelah didengar seperti ini, level berikutnya, kewajiban berikutnya, bukan sunnah ya, kewajiban berikutnya sampaikan lagi. Disampaikan lagi dengan menurut apa yang kita pahami. Ada lagi?
Ibu-ibu. Ada ibu mau tanya? Oh, Bapak masih ada? Tidak ada. Kalau nggak salah gitu. Iya boleh. Nambo J. Kasih. Ini masalah tadi kita harus tahu sumbernya dari mana. Ada yang ngasih baju batik dari Jogja. Dari mana uangnya? Bagaimana itu Pak? Kan apalagi orangnya ya bukan, apalagi kalau bukan Muslim ya yang ngasih. Kira-kira gimana? Iya. Bagaimana menerima hadiah dari seseorang? Ini paling bagus pertanyaan, termasuk pertanyaan yang simpel tapi jawabnya harus akurat. Nah saya juga dosa nanti kalau nggak akurat jawabnya. Jadi ketika kita itu menerima hadiah dari seseorang, kita kategorikan Muslim dulu lah. Maka kalau kita itu ragu dalam pekerjaan dia, maka ambil dengan hadis Rasulullah dalam hadis Muslim. Apa kata Nabi? Dak ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan apa yang menjadi keraguan kamu pada arah yang kamu nggak ragu. Ambil hadiahnya, kasih lagi ke orang lain. Jadi orang lain bagian dosanya. Kalau kita masih ragu ya, misalnya orang ini bener nggak ya? Tapi kalau kita sudah yakin orang ini haram, ya. Tapi kalau kita masih ragu, ini orang ini kira-kira masih ragu ya, maka baiknya kita hadiahkan sama orang lain. Tapi kalau kita sudah yakin orang ini haram penghasilannya, maka jangan dikasih orang lain. Tapi gimana? Nggak usah dipakai. Kita ambil saja supaya nggak nyinggung dia, tapi nggak usah kita pakai. Sama seperti kalau ada orang ngasih kita makan, menjamu kita makanan. Orang ini ada penghasilan halal, ada penghasilan haramnya juga. Maka kata ulama, kalau masih ada dia penghasilan halal, maka boleh kita terima perjamuan makannya. Tapi kalau 100% haram, bandar judi misalnya, bandar togel, dan nggak ada penghasilan lain, maka kita nggak boleh terima perjamuan makan. Ada lagi? Oh, ya. Sedikit saja. Sedikit saja. Dua aja Pak Darmono. Sudah dibatasi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Pak Ustadz, kita tuh sering mendengar, bukan mendengar, melihat tadi itu ya, di masjid-masjid, kemudian di musola itu ada rukuk tadi itu ya, tempat mukena. Iya. Itu kan kita lihat, dia tipis lah tadi itu ya, dipakai tadi itu. Nah ini menurut Pak Ustadz gimana tadi itu? Apakah yang sholat tadi itu tidak sah karena tipisnya sehingga kelihatan lah gitu ya dalamnya, dalamannya bukan dalamnya gitu ya. Yang kedua, kalau ada seorang ustadz dipanggil ceramah di suatu katakanlah bank-bank konvensional tadi itu ya, ini apakah ustadznya seandainya dihonor itu perlu bertanya lebih dulu, ini uangnya dari mana tadi? Makasih Pak Ustadz. Iya. Terima aja Pak, kasihin saya. Yang pertama tentang masalah rukuk atau mukena yang transparan. Maka selagi dalam transparannya itu dia masih pakai pakaian, maka hukumnya boleh tapi makruh. Karena apa ya, perkara itu bisa mengundang syahwat. Walaupun salah juga lakinya, kenapa harus ngintip di mimbar perempuan, di mihrab perempuan? Pertanyaan saya, kenapa kok sampai bisa tahu itu menerawang? Berarti matanya ngelihat kan gitu. Itu sebenarnya di ranah yang nggak boleh kita lihat. Ya, tapi kalau secara hukum fikih boleh tapi makruh. Tapi kalau dia hanya pakai ruku, nggak ada daleman, ya nggak sah karena tampak betul aurat dia yang dalam. Yang kedua, bagaimana ustadz yang diundang ke bank konvensional? Maka tadi bank konvensionalnya memang jumhur mengatakan memang riba. Tapi ada memang ulama yang mengatakan dia syubhat berat. Karena dalam bank konvensional itu masih ada akad-akad yang halal. Tentunya seperti akad transfer, akad apa. Malah kalau kita harus bandingkan ya maaf, minta maaf betul. Yang jelas-jelas riba 100% itu bukan bank konvensional. Yang jelas-jelas riba 100% itu koperasi. Koperasi konvensional itu. Karena apa? Karena kalau di koperasi itu nggak ada akad lain selain pinjam simpan pinjam. Ya apa coba akad lain ada akad transfer di koperasi. Kecuali kalau koperasi nanti syariah, BMT lain lagi. Nah bagaimana ustadznya itu? Ya kalau memang ustadz mau hati-hati ya. Ambil uang ya kata ulama. Tapi jangan digunakan untuk perkara makan. Untuk bensin atau iya, lo ini hilah, ini bukan ngakal-ngakali. Maaf, jangan ditertawakan, ini hilah.
dan ini sudah ada dalam kitabnya. Ambil itu, contohnya seperti kita tahu ada orang hartanya kita yakin haram, tapi dia pengen nyumbang masjid, walaupun kita tahu harta haram nggak diterima, tapi dia maksa-maksa terus. Tolong loh Pak, diterima. Kayak ada waktu di penjara itu, ada bandar narkoba. Duit hasil narkobanya masih banyak Pak, masih ada 200 juta lagi. Dia curhat sama saya di kamar. Narkoba murni, plak-plak narkoba, nggak ada lagi. Curhat, ini gimana Ustaz? Untuk akhirat saya bangun masjid. Oh kata saya. Akhirnya gimana dia? Akhirnya sudah kita ini kan, saya tanya juga dengan guru saya. Uang itu akhirnya dipakai untuk jadi sarana jalan. Jadi dia dikasih ke pemborong. Dan kamu jangan niatkan sedekah. Karena apa? Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyibat. Sungguhnya Allah baik, tidak menerima perkara yang baik-baik. Jangan diniatkan sedekah kata saya. Niatkan apa? Ya sudah, niatkan buang duit aja. Nah, seperti itu. Jadi kalau dikatakan seperti itu, jadi ambil uangnya, kemudian tapi jangan dipakai untuk perkara makan. Ini solusi namanya hilah. Dipakai untuk bensin atau apa. Sambil pelan-pelan ya gimana? Artinya ya itu sudah jalan terakhir. Yang paling bagus ustadznya nggak usah ngisi ceramah di situ. Tapi gimana repot kayak saya tiap bulan sekali ngisi di BRI. Khutbah Jumat. Saya udah tolak ustadz mesti ada 1 jam 1 bulan sekali di sini BRI situ Kanwil. Bikin khutbah Jumat. Padahal saya bilang, Pak, itu di depan tuh masjid kata saya. Di depan kan yakin tuh, Raden Intan. Dia bilang, Pak Ustadz, kalau kami itu di masjid, nanti kanan kami itu telan masuk. Nanti ini sama atasan. Udahlah, saya akhirnya musyawarah lagi dengan Ustadz saya gini-gini. Ya sudah, nggak apa-apa. Dilihatkan ambil pendapat, walaupun kalau kita mau ngambil pendapat Imam Syafi'i ya nggak sah. Namanya Jumatan kurang dari 40 orang, terus itu Jumatan di depan masjid nggak sah. Tapi menurut pendapat mazhab lain boleh. Kita ambil dalam keadaan darurat. Sambil-sambil kita ini tetap saya arahkan waktu saya khutbah, walaupun dengan materi yang dengan waktu yang singkat, saya tetap arahkan tuh supaya bisa benar secara syarat perlahan. Silakan. Ya Bapak silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustadz, biasanya calon anggota DPR itu mendekati ininya ya, pemilihnya memberikan kain. Ya. Jadi ada di antaranya dia bilang begini, saya mengasih kamu kain benar-benar lillahi ta'ala. Tapi kalau kamu tidak memilih saya tidak ridho. Ya. Yang kedua, bagaimana kalau kita umpamanya mau sholat subuh di masjid, kemudian tidak keburu lagi sholat tahiyatul masjid, langsung kita sholat sunat subuh. Bagaimana? Apakah sunat subuh yang kita kerjakan? Apakah sunat tahiyatul masjid? Karena waktunya mepet, udah mau sholat. Terima kasih. Yang pertama tentang masalah pemberian. Sekali lagi Pak ya, kita juga tidak boleh suuzon terhadap orang yang memberikan hartanya kepada kita. Sudah pernah saya bahas dulu. Komanya nih. Waktu Ada koma. Pandu nih, Pandu anaknya Muang. Tahu? Pandu Kusuma Dewangsa. Kan jadi dewan tuh dia. Dia bilang, Ustaz gimana saya ini biar nggak rasuah? Kamu ketika ngasih uang atau ngasih barang sama orang-orang itu, kamu jangan ada tendensi harus pilih saya. Kasih aja uang seperti itu. Dan kita sebagai pengambil hartanya, jangan kita suuzon, karena namanya ikhlas lillahi ta'ala itu cuma dia sama Allah yang tahu, Pak. Nah tapi ketika orang itu mengatakan kalau kamu nggak pilih saya nggak ridho, nah itu udah kelihatan nggak ikhlas. Ada komanya. Kayak di Jakarta, nasi karpet untuk musola, begitu nggak dipilih karpet digulung lagi, diambil lagi. Lo bener ini kan geger waktu itu dari Bekasi, tempat bibi saya. Oh gimana tuh, paman saya pula jadi pengurusnya. Udah dipakai sholat digulung lagi, coba. Tapi kalau ada orang mengatakan, Pak ini pemberian saya, tanpa ada tendensi. Tapi ingat ya, nomor 2 ada coblosan itu jangan. Kalau itu sudah nggak ikhlas. Tapi kalau dia lillahi ta'ala, kita nggak boleh. Walaupun nanti terserah itu urusannya dengan Allah ya. Tapi ketika dia memberikan itu tidak ada pengecualian, maka kita menghubungi dengan yang zahir saja. Yang pertama. Yang kedua adalah masalah sholat tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid ini adalah sholat sebelum duduk Pak sebenarnya.
Sebenarnya kalau Bapak itu seperti saya kalau sudah sholat qobliyah subuh, saya kebanyakan nggak tahiyatul masjid lagi. Karena namanya sholat tahiyatul masjid itu, sholat apa saja yang kita buat sebelum duduk di masjid itu tahiyatul masjid. Qobliyah subuh itu tahiyatul masjid juga. Walaupun kata ulama lebih baik kalau ditambah dengan satu sholat yang namanya memang sholli sunatan tahiyatul masjid. Tapi namanya sholat apa saja yang sebelum kita duduk itu namanya sudah sholat tahiyatul masjid. Ada lagi? Cukup? Cukup. Pak Ustadz, Ya. nyambung tadi itu ya. Ini kan soal ikhlas atau tidak kan urusan dia dengan Tuhan. Ya. Tapi duitnya kita ambil aja gitu. Iya, saya katakan tadi, ketika dia tidak ada tanda-tanda mengatakan harus milih saya. Udahlah. Tapi jawabannya kayak gini Pak, insya Allah gitu misalnya. Kan berarti kan udah lepas Pak. Oh, enggak bisa. Waktu dibilang pilih 2, insya Allah gitu. Jadikan Allah. Kalau dia mengatakan ini uangnya atau ini kainnya, tapi dengan catatan dia nggak boleh mengatakan nanti inget ya, tanggal 12 September inget ya misalnya kan. Bukan bagi si penerima tadi kan nggak ambil pusing tadi. Iya betul, penerima tadi itu nggak ambil, tapi harus ambil pusing juga karena kalau dia dengan kata-kata pilih saya itu sama saja rasuah, suap kan. Harus ambil pusing kita, kecuali kalau dia tidak ada kata-katanya sama sekali. Iya, kalau dia mengatakan ini kain dari saya, ini sejadah dari kami. Itu ngasihnya Ya, orang lain. iya. Kalau dengan kalimat tolong doakan kami, kemarin kami bahas dengan beberapa ustadz nggak apa-apa. Misalnya ada orang nih ngasih sejadah, Pak tolong doakan kami ya, mudah-mudahan jadi pemimpin. Nah itu nggak apa-apa. Masih karena Pak baru tolong doakan, ya kan? Tapi kalau sudah jelas-jelas kata-katanya, tolong ya, ini 200.000 inget loh, ini ada hitung-hitungannya ini gitu. Tapi kalau hanya kalimat tolong doakan kami nggak apa-apa. Diambil saja sejadahnya, diambil saja mukenanya, tolong doakan kami seperti itu. Berat juga ya. Cukup ya? Insyaallah. Taqabbalallah barakallah, semoga Allah SWT memberikan kita kepahaman. Kepahaman ini maksudnya apa? Satu kekuatan sehingga kita itu mengamalkannya. Ini namanya kepahaman. Nah, walaupun kita tahu tapi nggak mampu ngamal ya belum paham loh. Kita doa kepada Allah dengan satu doa yang dari Nabi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, ya Allah berikan kepada kami minta ilmu yang bermanfaat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya dzal jalali wal ikram, ya Allah ya Karim, ya Malik ya Kudus, ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shaghira. Wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana taqabbal a'malana ya Allah, taqabbal kasbana ya Allah, taqabbal at'amana ya Allah, taqabbal qiyamana ya Allah, taqabbal majlisana ya Allah, taqabbal kulla syai' khairan minna ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu alaihi sayyidina maulana Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.